Hai YouTuber, sudah menjadi suratan takdir bahwa kehidupan dimulai dari tanah dan akan kembali ke tanah. Namun ada sejumlah orang yang tubuhnya menolak untuk membusuk bahkan setelah mati puluhan tahun, ratusan bahkan hingga ribuan tahun. Diketahui bahwa hal yang terjadi pada jasad-jasad tersebut bisa dikatakan inkoruptibilitas. Inkoruptibilitas sendiri adalah istilah yang merujuk pada kondisi mayat yang tidak membusuk meski telah dimakamkan dalam waktu yang sangat lama. Hal ini biasanya terjadi pada faktor lingkungan alamiah yang ada di liang lahat dan mempengaruhi awet mayat-mayatnya tersebut. Bahkan beberapa dari para mayat tersebut ada yang masih bisa dikenali sebelum akhirnya kematian. Dan berikut daftar jasad yang masih terawetkan dengan sangat baik. 92 tahun lalu, Rosalia Lombardo. Rosalia Lombardo adalah seorang anak asal Italia yang lahir pada tahun 1918 di wilayah Palermo, Sisilia, dan diketahui bahwa ia meninggal karena menderita sebuah penyakit bernama pneumonia pada 6 Desember 1920. Mengetahui akan hal tersebut, ayahnya sangat sedih sehingga tubuhnya dibalsem untuk mengawetkan jasadnya. Tubuh Rosalia adalah salah satu mayat terakhir yang dimasukkan ke katakombe Capuchin Palermo di Sisilia, di mana ia disimpan di kapal kecil yang terbungkus dalam peti mati berlapis kaca. Selain itu, ini adalah salah satu jasad yang masih terawetkan meski sudah tersimpan selama 92 tahun. 500 tahun lalu, La Donzella in Maidan. La Donzella adalah salah satu mumi yang berhasil ditemukan tahun 1999 di sebuah lubang es di puncak Gunung Lulaico, yaitu sebuah gunung berapi yang ada di barat laut Argentina yang berbatasan dengan Chili. Diketahui bahwa mumi satu ini berusia sekitar 15 tahun ketika dia dikorbankan untuk Dewa Inca, bersama dengan seorang anak laki-laki dan perempuan yang lebih muda. Tes DNA yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa mereka tidak berhubungan dengan CT scan, menunjukkan bahwa mereka cukup gizi dan tidak ada patah tulang atau luka lain. Meskipun La Donzella menderita sinusitis dan infeksi paru-paru. La Donzella ditemukan sedang duduk bersila dalam gaun coklat dan sandal bergaris dengan potongan daun koka masih menempel di bibir atasnya dan lipatan di salah satu pipinya yang bersandar pada shellnya saat ia tidur. Terlepas dari hal tersebut, La Donzella adalah salah satu mayat atau jasad yang masih utuh meski sudah terkubur selama 500 tahun. 537 tahun lalu, bayi Inuit. Bayi Inuit adalah salah satu mayat atau mumi bayi yang merupakan bagian dari kelompok yang terdiri dari 8 mumi, 6 wanita, dan 2 anak-anak yang ditemukan tahun 1972 di sebuah kuburan dekat bekas pemukiman pesisir Kilakitsok, daerah terpencil di wilayah Greenland. Diketahui bahwa di makam kuno tersebut bertuliskan tanggal 1475 Masehi. Salah satu dari mumi wanita yang ada pada makam tersebut memiliki sebuah tumor ganas dekat mangkal tengkoraknya, yang kemungkinan besar merupakan menyebabkan dari kematiannya. Bayi Inuit sendiri adalah seorang bocah laki-laki berusia 6 bulan yang tampaknya dikubur hidup-hidup bersama dengan wanita tersebut. Adat istiadat Inuit pada waktu itu menyatakan bahwa anak tersebut dikubur hidup-hidup atau dicekik oleh ayahnya jika seorang perempuan tidak ditemukan untuk merawatnya. Orang Inuit percaya bahwa anak dan ibunya akan melakukan perjalanan ke tanah orang mati bersama-sama. Meskipun demikian, ini adalah jasad yang masih dapat terlihat awet walaupun sudah memiliki usia yang cukup lama, sekitar 537 tahun. 2190 tahun lalu, Xin Zhui. Xin Zhui adalah seorang istri dari Marquess of Han yang meninggal di dekat kota Changsha di wilayah China sekitar 178 sebelum Masehi ketika dia berusia 50 tahun. Diketahui bahwa mumi satu ini berhasil ditemukan tahun 1971 di sebuah makam besar di era dinasti Han, lebih dari 50 kaki di bawah tanah yang berisi lebih dari 1000 artefak yang terawat dengan sangat baik. Dalam makam tersebut ia dibungkus ketat dengan 22 gaun sutra dan rami, serta 9 pita sutra dan dimakamkan di 4 peti mati. Tubuhnya sangat terawat sehingga jika diotopsi seolah-olah wanita satu ini baru saja meninggal. Selain itu, kulitnya yang juga kenyal dan anggota tubuhnya bisa dimanipulasi. Rambut dan organ dalamnya masih utuh, sisa makanan terakhir ditemukan di perutnya dengan golongan darah A yang masih memerah di pembuluh darahnya. Pemeriksaan telah mengungkapkan bahwa ia menderita sebuah parasit, nyeri punggung bawah, arteri tersumbat, jantungnya rusak parah dan kelebihan berat badan pada saat kematiannya.
2.200 tahun lalu, Grobaleman. Manusia Grobale adalah salah satu manusia yang hidup pada akhir abad ketiga sebelum Masehi di semenanjung Jutlandia yang ada di wilayah Denmark. Diketahui bahwa tubuh manusia ini berhasil ditemukan tahun 1952 di sebuah rawa gambut dekat desa Grobale. Dalam sebuah pemeriksaan diketahui bahwa ia berusia sekitar 30 tahun dengan tinggi 179 cm dan sepenuhnya telanjang ketika meninggal dunia. Selain itu, ia pun juga memiliki rambut hitam yang diubah oleh rawa menjadi warna kemerahan dengan jenggot di dagunya. Tidak hanya itu, tangannya pun juga halus dan tidak menunjukkan bukti sebuah kerja paksa seperti bertani. Gigi dan rahangnya menunjukkan bahwa ia mengalami periode kelaparan atau kesehatan yang buruk selama masa kanak-kanak. Makanan terakhir yang dimakan tepat sebelum kematiannya terdiri dari bubur atau bubur yang terbuat dari jagung. Biji-bijian lebih dari 60 tumbuhan yang berbeda dan rerumputan dengan jejak jamur beracun. Meski sudah meninggal sejak zaman besi atau 2200 tahun lalu, namun tubuhnya masih sangat terawat dengan sangat baik. 2.300 tahun lalu, Tollund Man. Manusia Tollund dalam salah satu manusia yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi di semenanjung Jutlandia yang ada di wilayah Denmark. Berbeda 2 tahun dari manusia Grobale, manusia Tollund berhasil ditemukan pada tahun 1950 yang terkubur di sebuah rawa gambut. Dalam hasil pemeriksaan, manusia Tollund meninggal di saat usia sekitar 40 tahun dan tinggi sekitar 5 kaki. Selain itu, ia juga mengenakan topik kulit runcing yang terbuat dari kulit domba yang diikat di bawah dagunya dan sabuk kulit halus yang ada di pinggangnya. Rambut dipotong pendek dan ada janggut pendek di dagu dan bibir atasnya. Ia menunjukkan bahwa ia tidak mencukurnya pada hari kematian. Diketahui bahwa makanan terakhirnya adalah semacam bubur yang terbuat dari sayuran dan biji-bijian dan dia hidup selama 12 hingga 24 jam setelah memakannya, serta meninggal dengan cara digantung bukan dicekik. Meskipun sudah berusia sekitar 2.300 tahun, namun jasad dari manusia Tollund masih terlihat sangat utuh dan terawat dengan sangat baik. 3.000 tahun lalu, Ur-David. Ur-David adalah salah satu bagian dari kelompok bumi yang berhasil ditemukan pada awal abad ke-20 di wilayah cekungan Tarim di Xinjiang, China. Diketahui bahwa bumi satu ini berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Ur-David sendiri bertubuh tinggi, berambut merah, berpenampilan seperti orang Eropa dan kemungkinan besar penutur bahasa Indo-Eropa. Analisis Y-DNA yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa ia adalah haplogroup R1A, yaitu salah satu karakteristik dari Eurasia Barat. Dirinya mengenakan tunik kapar merah dan legging tartan ketika dia meninggal. Mungkin pada saat yang sama dengan bayi laki-lakinya yang berusia 1 tahun. Meski sudah 3.000 tahun menjadi mumi, namun jasad Ur-David masih terawat dengan sangat baik. 3.000 tahun lalu, wanita Toharian. Seperti halnya yang terjadi pada Ur-David, wanita Toharian ini juga adalah mumi yang hidup sekitar 1000 sebelum Masehi. Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa wanita ini tinggi dengan hidung yang cukup mancung dan rambut pirang panjang berwarna kuning muda. Diketahui bahwa mumi satu ini berhasil diawetkan dengan sempurna di ekor kuda. Selama pemeriksaan diketahui bahwa tenunan dari pakaian terlihat sangat mirip dengan kain yang dimiliki oleh bangsa Celtic. Selain itu, para ahli juga menduga bahwa ia berusia sekitar 40 tahun ketika meninggal dunia. Hal ini dikarenakan tubuh wanita Toharian ini masih terawetkan dengan sangat baik meskipun sudah berusia 3.000 tahun. 3.335 tahun lalu, Tutankhamen. Tutankhamen adalah seorang Firaun Mesir yang hidup sekitar tahun 1341 sebelum Masehi sampai 1323 sebelum Masehi. Penemuan makamnya hampir utuh terjadi di tahun 1922 dan mendapat perhatian khusus di seluruh dunia. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh para ahli, Tutankhamen bertubuh kecil dengan tinggi hanya sekitar 5 kaki dan pada saat kematiannya ia masih berusia sekitar 19 tahun. Tes DNA menunjukkan bahwa Tutankhamen adalah hasil hubungan insest, yaitu ayahnya adalah Akhenaten dan ibunya adalah satu dari 5 saudara perempuan Akhenaten itu sendiri. Gambar CT menemukan sebuah cacat bawaan yang umum terjadi pada anak-anak insest atau perkawinan sedarah. Dirinya memiliki gigi seri depan yang besar dan overbite yang merupakan karakteristik dari garis keturunan bangsawannya. Selain itu, ia juga memiliki tengkorak yang memanjang dengan tulang belakang yang agak melengkung.
5.300 tahun lalu, Ozzy si manusia es. Ozzy adalah manusia es yang diperkirakan telah hidup sekitar 3.300 sebelum Masehi dan jasadnya berhasil ditemukan tahun 1991. Membeku di gletser di sebuah pegunungan Alpen Ozal di perbatasan antara Austria dan Italia. Diketahui bahwa ia adalah salah satu mumi manusia alami tertua di Eropa dan telah diperiksa secara ekstensif oleh para ilmuwan. Pada saat kematiannya, Ozzy memiliki tinggi sekitar 5 kaki dengan berat sekitar 110 lb dan berusia sekitar 45 tahun. Analisis serbuk sari, butiran debu, dan komposisi isotop giginya menunjukkan bahwa ia menghabiskan masa kecilnya di dekat desa Vaterns yang sekarang berada di wilayah Italia Utara. Pakaian yang dikenakan oleh mumi ini diketahui sangat canggih dan ia mengenakan jubah yang terbuat dari anyaman rumput dan mantel, ikat pinggang, legging, cawat, dan sepatu yang semuanya terbuat dari kulit. Selain itu, ia pun juga mengenakan topi kulit beruang dengan sepatu kulit beruang dan rusa yang tahan air dan dirancang untuk berjalan melintasi salju. Meski sudah berusia sangat tua yaitu 5.300 tahun, namun tubuhnya masih sangat terawetkan dengan sangat baik dan hal ini diduga hasil dari es yang menyelimutinya.